Al-Quran yang kita baca ini, dia itu makhluk. Tapi ada lagi Al-Quran yang ada pada Allah. Itu hadis. Itu apa namanya? Hadis. Itu hadis. Katakan disandang oleh Allah. Disandang. Dia juga, wallahu alam, kalau seingat saya dia itu mengatakan, kita tidak boleh mengatakan Allah itu, Al-Quran yang ada pada zat Allah itu makhluk. Kita mengatakan disandang. Loh, itu adalah pendapat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah membedakan antara makhluk dan hadis. Makhluk sesuatu yang diciptakan oleh Allah di luar zatnya Allah. Hadis sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada zatnya Allah. Al-Quran yang kita baca itu di luar zatnya Allah. Tapi Allah mempunyai juga sifatul kalam. Nah, sifatul kalamnya Allah itu adalah huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah pada zatnya. Dikatakan disandang. Disandang. Wahabi-wahabi Indonesia mengatakan disandang. Ahli sunnah tidak ada. Itu semuanya khurafat. Itu semuanya khuzak balad. Wadah ya? Kalamullah sifatun qadimatun qaimatun fidatihi. Amal mushaf itu dikatakan muta'allaqatu kalamillah. Dia dikatakan kalam Allah karena Allah yang menyusunnya. Bukan karena itu qaimatun fi fidatillah. Kemudian ayat-ayat sifat. Seperti yang ada pada hadis, yang ayat itu ada dalam ayat yadullah fawqa aydihim. Apa namanya? Tajri bi ayunina. Banyak sekali kan apa itu namanya? Wal taffatis saku bisak dan hadis-hadis sifat. Namanya saja ayat dan ahadisus sifat. Sifat di sini maknanya sifat, ma'ani. Dan ada madhab daripada kita, ahli sunnah, bahwasanya ahadisus sifat seperti yad, rejil, itu dikatakan adalah sifat. Seperti sifatul iradah. Ada pendapat bahwasanya Allah mempunyai sifatul yad. Ada sifatul makna, namanya sifatul yad. Jenisnya sama seperti jenisnya iradah, yang qaimatun bidzatillah. Sebagian ulama lagi, wahabi yang lebih mu'tamad, bahwasanya yad ini bukan sifat yang asing, tapi dia kembali kepada 7 sifatul ma'ani. 1 dari 7 sifatul ma'ani. Yad kembali kepada kudroh. Ain kembali kepada elim. Semacam itu, dia bukan sifat yang asing. Ibn Taimiyah juga mengatakan, iya, ini ahadisus sifat, tapi sifatnya seperti sifat manusia. Sifatul a'yan, bukan sifatul ma'ani. Tapi sifatul a'yan. Ini yang dikritik oleh Alauddin Al-Bukhari. Ini ahadisus sifat, bukan ahadisul a'yan. Bukan sifatul a'yan. Ini ahadisus sifat, bukan ahadisul a'yan. Ini yang mesti kita pahami daripada hal-hal semacam ini ya, yang ditafsirkan oleh Syekh Ibn Taimiyah di dalam masalah yad, di dalam masalah tur rejil ya, dan hadis-hadis yang lain. Dan apa ya? Kenapa kok Syekh Ibn Taimiyah itu mengatakan semacam itu? Iya, karena Ibn Taimiyah membawa makna yad, tangan, dan kaki kepada hakikatnya. Hakikatnya ini apa? Hakikatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Suf, lihat ya. Ketika Anda berkata, oh, saya ini melihat tangannya Ja'far. Apa makna tangannya Ja'far? Ya tangan ini. Karena setiap hari Anda menggunakan tangan untuk itu. Anda di restoran atau di tempat itu. Hari ini kamu makan apa? Tadi bagi saya di Lirboyo ya. Disuguhi kaki kambing. Masya Allah. Kaki kambing maknanya apa? Ya kaki kambing. Ya kakinya kambing. Karena memang kaki kambing, kaki dengan arti bagian daripada kambing itu yang digunakan untuk berjalan. Itu kita gunakan sehari-hari. Itu makna hakikoh urfiyahnya semacam itu. Oke, hakikoh urfiyah yang kita gunakan sehari-hari, kita akan nisbatkan kepada Allah. Lah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena ini yang namanya qiyasul ghaib ala syahid. Anda mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Ini adalah akar daripada tajsim. Ini akar daripada ketajsim ini adalah akar daripada tajsim, daripada tasbih, dan ini menjadi akar
daripada mazhabnya Ibn Taimiyah, lil asaf. Insyaallah. Yakni kadangkala kita itu ketika membaca kalamnya Ibn Taimiyah, ya giling-giling kepala sendiri. Nah, terus kita ahli sunnah menolak qiyasul ghaib ala syahid ini, terutama di dalam dzatiyah, di dalam hakikat. Karena kita mengatakan, kita meyakini hakikatnya Allah berbeda dengan hakikatnya makhluk. Anda tidak bisa mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Habib, kemudian seperti ini, Beb. Silakan. Masalahnya apa, Beb, kalau Allah itu misal punya tangan, punya kaki? Bukankah kalau misalnya manusia itu punya tangan, berarti kan dia sempurna, beda dengan manusia yang tidak memiliki tangan. Kan lebih sempurna yang punya tangan gitu. Iya, jadi gini. Dalil itu sebenarnya dalil sempurna atau tidak. Itu sebenarnya para ulama ahli sunnah itu tidak suka itu. Jadi ketika Anda mengatakan, oh ya sudah, kalau Allah itu punya tangan, kan oke-oke saja. Karena Tuhan yang punya tangan lebih afdol daripada Tuhan yang tidak punya apa namanya tangan. Kayak buntung aja gitu kan. kayak buntung aja ini Tuhannya. Seperti manusia loh. Bukankah ini juga qiyasul ghaib ala syahid? Yakni manusia yang punya tangan lebih afdol daripada manusia yang tidak punya tangan. Manusia yang punya kaki lebih afdol daripada manusia yang tidak punya kaki. Yang pertama semacam ini ya. Kita ketika berbicara tentang zat Allah, kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu terdiri daripada beberapa bagian, oke, tangannya Allah berapa? 2. Bisa enggak tangannya Allah itu lebih daripada 2? Bisa. Kan kalau tangannya 4 lebih afdol. Tangannya 3 lebih afdol. Kenapa kok tangannya Allah itu 2? Sampai kan wakil tayadehil yamin. Dan kedua tangannya itu apa namanya? Kanan. Itu malah aneh. Allah punya kaki. Oke, kakinya berapa? Kakinya di mana? Di bawah apa di atas? Loh, jangan jenengan pikir loh ya, kaki di bawah itu sempurna loh ya. Kaki itu di bawah sempurna, karena itu adalah kakinya manusia. Tangan itu 2 sempurna karena tangannya manusia. Tangan di sini itu sempurna karena tangannya manusia. Tangannya hewan, tangannya laba-laba mungkin berbeda dengan tangannya apa namanya? Manusia. Kakinya makhluk yang lain berbeda dengan kakinya apa namanya? Manusia. Berbeda. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Di antaranya adalah di mana tangan Allah daripada bagiannya? Berapa tangannya Allah? Oke, nanti kenapa kok tangannya Allah itu di sini? Di seperti tangannya manusia. Bisa nggak di lainnya? Ya bisa, tapi kenapa di situ? Maknanya ada yang membuat tangan di situ. Dibilang ada yang mengkhususkan. Siapa yang mengkhususkan itu? Kalau selain Allah, musibah ada. Maknanya ada zat selain Allah yang membuat tangannya Allah di situ. Kalau itu Allah itu sendiri, maknanya Allah bisa mengotak-atik zatnya. Maknanya zatnya bisa diotak-atik. Kalau zatnya bisa diotak-atik, zatnya bisa berubah. Dan kita mengatakan bisa berubah tanda daripada kehudusan. Jadi yang namanya tarokub atau tarkib itu adalah tanda bahwasanya Allah itu punya awal. Dan kalau Allah itu punya awal, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Di sini loh, di sini masalahnya banyak orang itu, ada beberapa ulama ahli sunnah mengkafirkan Wahabi. Daripada aspek ini juga. Bahwasanya Anda ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa yang Anda katakan ini menjadikan Allah ini hadis. Menjadikan Allah ini tidak qadim. Ini menjadikan Allah itu tidak ada gitu loh. Maknanya Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang Anda sembah akhirnya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, dalil ini jika dipakai bahaya, Ustadz. Oke, saya beritahu semacam ini. Laki-laki yang punya syahwat kepada perempuan dan tidak punya syahwat kepada perempuan, sempurna yang mana? Yang syahwat pada perempuan. Ya iya toh. Iya. Laki-laki yang tidak punya syahwat kan tidak normal kan? Normal.
Sekarang, laki-laki yang punya syahwat kepada perempuan lebih sempurna daripada yang tidak punya syahwat. Loh, lah Allah piye saiki? Apakah Anda akan mengatakan Tuhan yang punya syahwat lebih sempurna daripada yang tidak punya syahwat? Aib badal kalam. Mayajus. Masalah. Masalah. Itu kalau kita hal-hal yang menjijikkan, yakni mohon maaf, yang buang hajat. Anda bisa buang hajat lebih sempurna daripada yang tidak bisa buang hajat. Loh, ini kan kalau kita nisbatkan kepada Allah, kan nggak elok kan? Nggak elok. Karena itu dalil ini dipakai tidak bisa. Karena gimana ya? Kesempurnaan kayak rindu. Rindu itu laki-laki yang bisa merindu lebih sempurna daripada yang tidak punya rasa rindu. Betul apa tidak? Betul. Tapi rindu itu kan berat. Rindu itu apa? Berat. Rindu itu berat. Syekh Iqbal kan. Syekh Iqbal. Mengatakan jangan merindu. Rindu itu berat. Apakah Allah merindu? Bukankah Anda itu rindu karena Anda tidak mampu untuk berjumpa? Kalau Anda mampu untuk berjumpa, saya sekarang berjumpa dengan istri saya tidak rindu. Saya baru berjumpa kok. Kalau kita berpisah 6 hari, 12 hari, ketika saya ke Malaysia 1 minggu, saya rindu dengan istri saya. Rindu itu adalah karena Anda tidak mampu untuk bertemu. Lihat. Kalau Anda mampu untuk bertemu, Anda tidak akan rindu. Apakah ada yang Allah tidak mampu sampai dia merindu? Wadah ya? Oh, Allah mau ketemu dengan Mas Ja'far. Loh, apa yang Allah inginkan saat itu pasti akan terjadi. Kerinduan yang ada pada Allah menunjukkan ketidakmampuan Allah. Lihat. Maknanya kerinduan bagi Allah kekurangan. Kerinduan bagimu kesempurnaan. Sebab itu setiap apapun yang dinisbatkan kepada Allah sebagai kekurangan pasti ditakwilkan dengan mabda, dengan awal atau akhirnya. Cinta sama. Cinta itu sesuatu, saya rasa cinta itu sebuah respon. Karena Anda sering ketemu. Kan semacam itu kan? Betul. Kita orang-orang Jawa kan selalu mengatakan tresno jalaran soko gelibet. Kulino. Soko kulino. Loh, Anda dulu ketika tidak kulino, Anda tidak jatuh cinta dengan Hindun ini. Betul. Tapi ketika Anda sering ketemu di tempat kerja atau apa, Anda jatuh cinta. Saya punya teman, itu manajer toko. Dia sampai memecat kedua pegawainya. Ya goro-goro apa? Jatuh cinta itu. Wah. Kenapa? Karena setiap hari dia ketemu. Itu normal sekali, Ustaz. Coba dia tidak pernah ketemu, apa akan jatuh cinta? Enggak, dia jatuh cinta. Itu terjadi setelah gelibet itu. Setelah kulino itu. Dan hal itu tidak ada pada Allah. Karena jatuh cinta itu perkara yang baru. Itu sejak dikatakan Allah mencintaimu, qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, maknanya Allah menginginkan mereka untuk masuk surga. Loh, beda loh ya. Beda itu. Ya, artinya cintanya Allah itu ingin memberi balasan. Cintamu gejolak hati. Kan cintamu gejolak hati. Karena itu perkara-perkara yang kekurangan bagi manusia ketika dinisbatkan oleh Allah ataupun Rasulnya kepada zatnya Allah harus ditakwilkan. Ibn Taimiyah tidak ditakwilkan, dikiaskan kepada hakikat urfiyah. Di sini kesalahan saya Ibn Taimiyah. Dan itu diikuti lil asaf oleh banyak pengikutnya. Ini ketika tangan seperti yang saya katakan sehari-hari ini, tangannya Ja'far, tangannya ini, tangannya itu, semua tangan berbeda-beda. Begitu pula tangannya Allah. Karena dikatakan ini tangan, tidak pada bentuknya, Ustaz. Tangannya kera, juga tangan. Sebagian orang mengatakan, onta punya tangan. Sampai dikatakan, kamu itu kalau sujud, jangan seperti sujudnya onta. Jangan seperti sujudnya onta, yang meletakkan tangannya sebelum kakinya. Dengan kakinya 4, ada tangannya onta di situ. Jadi onta punya tangan.
Apa fala tabruk kama yabrukul ba'ir yadau yadaihi qabla rijlaihi Rijlaihi. au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. So lihat, unta pun juga punya tangan. Tapi apakah tangannya unta sama dengan tangannya manusia? Beda. 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 Mungkin tangannya gajah, ya belalainya itu. Karena berfungsi sama seperti fungsinya tangan. Jadi tangan itu adalah alat untuk Anda itu membantu Anda untuk mengambil sesuatu atau membantu Anda. Tidak peduli bentuknya, tidak peduli ukurannya. Kalau Allah punya semacam ini, ya namanya Allah itu juga punya tangan. Dan kalau Allah itu punya tangan, Anda menyamakan Allah dengan manusia. Ada tasbih di situ. Dan lil asaf pendapatnya Ibn Taimiyah semacam itu. Ini masih banyak namanya nas-nas yang saya nukil daripada Ibn Taimiyah. Tapi kelihatannya waktunya nggak sempet ini. Tapi nggak ada masalah. Nanti kalau ada orang ingin tanya nasnya apa saja, bisa saya nukil di komen-komen nanti. Siap. Kita bacakan pertanyaan dulu, Beb. Monggo. Habib dari akun Muzaki. Habib, ayat yang termaktub dalam Al-Quran itu qadim, yakni sebelum ada sebuah kejadian bunyi ayatnya sudah ada. Atau hadis, yakni setelah ada sebuah kejadian baru ayatnya ada. Banyak orang-orang itu salah paham, Ustaz. Dikatakan Al-Quran, ya ini ketika kita tuh kan sering mendengar Al-Quran itu makhluk atau tidak. Banyak orang itu salah. Suf, lihat, kata-kata Al-Quran itu mustarok, Ustaz. Kata-kata mustarok ini artinya Al-Quran ini satu lafadz mempunyai dua makna. Dia satu lafadz, tapi maknanya dua. Al-Quran ini juga bisa maknanya ada sifatnya Allah. Juga Al-Quran bisa maknanya mushaf ini. Ini mushaf. Namanya apa? Namanya mushaf. Juga Anda mengatakan apa? Al-Quran. Apakah Al-Quran ini qadim? Mushaf ini adalah qadim? Tuh, jelas tidak. Cetakannya ada kok ini kok. Cetakannya ada. Cuma kita tidak elok mengatakan Al-Quran itu hadis. Nggak elok. Karena bisa dikatakan, bisa dikira, difahami nanti bahwasanya Al-Quran yang ada pada zatnya Allah, yang sifatul kalam ini itu adalah apa namanya? Hadis. Nggak boleh. Sebab itu saya pribadi lebih senang mengatakan hadza mushaf. Para ulama mengatakan kalau kamu ingin mengatakan hadis, katakan semacam ini. Al-Quran al-maktub fil mushaf. Hadis. Iya, betul itu. Tapi sifatul kalam itu juga namanya Al-Quran. Sifatul kalam, sifatnya Allah. Sifatul kalam, sifatnya yang dengan sifat itu Allah bisa berkomunikasi. Saya mengatakan kalam itu komunikasi. Sifat yang Allah itu dengannya bisa berkomunikasi, seperti iroda, kudroh, itu kan juga sifat-sifat Allah. Cuma iroda itu taksis, kudroh itu apa namanya? Kudroh itu menciptakan. Itu juga sifat Allah. Dan dua-duanya itu qadim. Sifatul kalam juga sama. Dia itu qadim. Cuma orang mengira Quran itu ya ini, gitu loh. Quran itu ya ini. Jelas-jelas Al-Quran ini diturunkan. Loh, namanya diturunkan. Kalau memang dia itu qadim, tidak akan bisa untuk apa namanya? Diturunkan. Kalau dia itu qadim, tidak mungkin ada awal dan ada akhir. Al-Quran ini diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Qadim, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Di situ banyak kesalahan orang. Apalagi Wahabi yang mengatakan ini makhluk, ini disandang. La yafhamun illa, atau mereka itu faham tapi mengikuti pendapatnya Ibn Taimiyah. Begini, ahli sunnah memahami Al-Quran. Al-Quran itu mustarok. Kasusnya Mu'tazilah, masalah kholqil Quran, bukan mengatakan Quran ini. Bukan, kholqil Quran adalah sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Jadi mereka itu mengatakan, apakah Allah itu mempunyai sifatul kalam? Mu'tazilah mengatakan yang namanya kalam itu pasti ada huruf dan suara. Huruf dan suara tidak mungkin qadim. Karena huruf ada awal, ada akhirnya. Ada alif, ada ya. Ada A, ada Z. Tidak mungkin dia itu apa? Qadim. Ahli sunnah mengatakan, oh tidak. Tidak semua kalam itu suara. Kita mengatakan ada yang namanya kalamun nafsi. Lah, kalamun nafsi itu yang qadim itu. Kalamun nafsiyun qadim. Di situ khilafnya. Ahli sunnah mengatakan Allah mempunyai kalamun nafsi qadim. Mu'tazilah mengatakan kalamun nafsi tidak ada. Kalau Allah ingin berbicara, Allah menciptakan di luar zatnya,
suara dan huruf didengar. Jadi Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, Nabi Musa mendengar suara dan huruf yang diciptakan oleh Allah di luar zatnya. Di batu, di pohon. Ibnu Taimiyah tidak. Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan cara Allah menciptakan suara dan huruf pada zatnya, kemudian dari zatnya keluar suara, suara itu yang didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa. Coba lihat. Di sini, apa namanya? Perbedaan antara apa namanya? Perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan Mu'tazilah. Ahli sunnah beda. Bedakan antara kalamullah dengan arti di luar zat Allah dan kalam Allah yang qaimatun fi dzatillah. Yang qaimatun fi dzatillah itu qadim, itu sifat. Yang di luar zat Allah yang kita kenal dengan nama apa? Mushaf. Mushaf dikatakan kalamullah karena memang Allah sendiri yang menyusunnya. Al-Qur'an itu yang kita baca setiap hari itu Allah rattabahu. Nabi hanya menyampaikan, bukan Nabi yang menyusun itu. Itu Allah yang menyusun. Karena Allah yang menyusunnya dikatakan ini adalah kalamullah. Itu maknanya apa namanya kalamullah seperti yang saya pahami dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bib, satu lagi dari akun Amin Zafar. Jadi Dr. Ali Bagir sifat-sifat Malaysia tadi itu sepertinya ini, ya, Bib. Sifat-sifat qadim tadi pada Syekh Ibn Taimiyah baru sebab sifat tersebut beliau anggap sebagai perbuatan. Jadi perbuatan berlaku pada waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Apa sifat-sifat apa? Sifat-sifat Ibn Taimiyah qadim. membedakan ya Ustadz Amin Zafar. Ibn Taimiyah membedakan perbuatan Allah itu di luar zatnya Allah dan di dalam zatnya Allah. Tapi semua perbuatan Allah itu hadis. Semua perbuatan Allah itu hadis. Cuma Ibn Taimiyah membedakan antara perbuatan Allah yang qaimatun fi dzatih dan kharija dzatih. Perbuatan Allah yang ada pada zatnya dikatakan hawadis. Perbuatan Allah yang di luar zatnya namanya apa? Makhluk. Tapi sifat-sifat a'yan seperti tangan, kaki, itu sepaham saya menurut Ibn Taimiyah, sifat-sifat itu qadimah. Jadi iyatnya Allah juz'un qadim lillah dan tidak mungkin terpisah daripada Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Habib, ini di penghujung podcast kita, Habib. Ini satu pertanyaan menggelitik. Jadi mengkritik Ibn Taimiyah itu sebetulnya apa Habib tidak takut pengikutnya Ibn Taimiyah ini untuk akhirnya dia ternyata kecewa, akhirnya keluar dari Islam? Jadi begini, Ustadz, kita awal-awal di dalam ilmu kalam, kita ini diajarkan untuk tidak boleh mengikuti orang, terutama di dalam masalah iman. Contohnya loh ya, Anda beriman kepada Allah. Kenapa Anda beriman kepada Allah? Anda beriman kepada Allah ya karena memang Allah itu Tuhan yang benar. Bukan, gara-gara Ustadz Ja'far, guru saya, mengatakan Tuhan itu Allah dan saya suka kepadanya, saya cinta kepadanya, saya takzim kepadanya, saya beriman kepada Allah. Jadi akhirnya Anda itu tidak beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Ja'far ini. Anda beriman kepada Ja'far. Islam tidak suka itu. Islam tidak suka itu. Guru membantu Anda, yakni guru bisa membantu Anda untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi, setelah Anda sampai kepada Allah, guru Anda harus Anda letakkan samping. Karena ini hanya pembantu, dia bukan hakiki. Ini berurusan dengan iman kepada Allah. Dalam masalah furu, Anda bisa berpegang kepada guru Anda. Apakah saya itu kunut atau tidak? Ikut guru nggak ada masalah itu. Tapi di dalam beriman kepada Allah, Anda tidak boleh ikut guru. Walaupun guru Anda itu membantu Anda untuk sampai kepada Allah, tapi ketika Anda sampai kepada Allah, guru letakkan samping. Anda langsung berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada adillah, berpegang kepada nadhar, berpikir, dalil. Kenapa? Karena ditakutkan. Anda sekarang merasa Ustadz Ja'far ini, Masya Allah ya nih, Ustadz Ja'far ini alim. Santun, ganteng.
Anda beriman kepada Allah karena cinta dengan sosok ini. Setelah beberapa tahun, innalillahi terkena kasus cabul. Terkena kasus apa namanya? Pencabulan. Anda kecewa apa tidak? Kecewa. Kecewa. Ternyata orang yang saya Kagumi. semacam itu. Anda akan merasa, waduh, yo Islam ngene kabeh gitu loh. Islam ngene kabeh. Anda bisa murtad tau. Anda bisa murtad. Dan itu apa ya? Itu bukan salah orang yang mengungkap kesalahan Ustaz Ja'far. Itu kesalahanmu. Kenapa kamu beriman kepada Ustaz Ja'far? Karena beriman kepada Allah melewati orang, itu namanya taklid. Taklid itu di dalam akidah tidak boleh. Dulu Syekh Said itu pernah bercerita kepada saya ya, di bahwasanya ketika Ibn Taimiyah itu terkantoi itu ketahuan belangnya, dengan arti dulu kan menganggap beliau itu kan alim, Syekhul Islam. Ternyata beliau adalah seorang mujassimah, terkeluar daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu banyak orang-orang itu keluar daripada Islam, atau minimal membenci Islam. Karena daripada awal, cara mereka itu masuk Islam sudah salah. Apa itu? Mereka beriman kepada sosok. Mereka mencintai sosok. Hadza fi ghayatil khuturah. Dan saya takut ini terjadi lagi, bahwasanya banyak orang mencintai Syekh Ibn Arabi. Dan beriman kepada Allah melewati Syekh Ibn Arabi. Saya takut ketika hakikat daripada Ibn Arabi ini nampak bahwasanya beliau itu bukan ahli sunnah. Dan sekarang sudah mulai sedikit-sedikit mulai nampak. Dengan bukhusnya Syekh Said Foda, banyak sekali beliau itu mengeluarkan kitab. Dan beliau mengatakan, hari-hari ini, waktu-waktu ini, mirip dengan waktu dulu awal-awal Syekh Ibn Taimiyah. Yakni mazhab hakikat daripada, yakni hakikatul mazhabnya Syekh Ibn Arabi mulai nampak ke atas yakni. Banyak orang yang terkejut dengan mengetahui pendapat Syekh Ibn Arabi. Bukan hanya masalah wahdatil wujud, tapi masalah inqilabul adzab udzubah, berubahnya adzab menjadi udzubah, bahwasanya Ibn Arabi itu di beberapa nususnya yusyir bahwasanya levelnya beliau itu sama seperti Nabi. Jadi ada yang namanya khotimul anbiya dan khotimul wilayah. Ada beberapa buhus yang ditulis oleh Syekh Said, yang paling bahaya itu yang saya tengok agak-agak berbahaya ya, ini masalah kholas ukhrawi. Itu ya ini Anda baca sendirilah. Kalau emang bisa bahasa Arab Anda baca sendiri. Yakni orang yang sudah mencintai sosok ini kemudian nampak belangnya. Dia akan menganggap, wah Islam itu ternyata begini. Di sini ketakutannya itu di sini. Yakni apa ya? Jangan sampai kamu beriman kepada orang. Kalaupun memang kamu mengenal Islam melewati orang, setelah kamu sampai kepada Allah, orang itu harus kamu letakkan samping. Kecuali kalau orang itu Nabi Muhammad SAW. Boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi Muhammad itu ruknun min arkanid din. Nabi Muhammad itu maksum, yang lainnya tidak maksum. Yang lainnya tidak maksum, Ustaz. Jadi kalau ada orang itu mungkin pegel kepada Islam karena terlampau cinta kepada Ibn Taimiyah, kemudian nampak belangnya dengan melihat video-video saya, itu kesalahan saya itu. Itu kesalahanmu. Kenapa kamu iman kepada Allah? Kamu itu terlalu mencintai seseorang sampai kamu menggantungkan imanmu kepada orang ini. Di dalam Islam nggak boleh itu, Ustaz. Ada kan orang itu, mungkin dia itu pegel dengan kiai, pegel dengan pondok. Dia nggak mau mondok lagi. Loh, ya kamu pegel dengan pondok ini. Pondok-pondok yang lain apa hubungannya? Ada orang pegel dengan Habib. Loh, aku guru Habib iki, aku nggak cinta Ahlul Bait lagi. Bahkan aku nggak cinta Islam. Yuk, salahmu yuk urusanmu sama Habib ini. Kenapa? Dia kecewa, Ustaz. Dia kecewa karena aku mencintai kiai iki, aku udah mencintai pondok ini, aku mencintai Habib ini. Kok ternyata semacam ini? Dari awal cara ini salah. Tidak boleh fanatik kepada orang, tidak boleh. Anda harus
Anda harus melihat, melewati dalil. Hafizahullah Syekh Said Foda itu ketika mengajar saya dan mengajar murid-murid senior beliau itu, beliau selalu berdiskusi. Kalau salah, jadi murid-muridnya itu ya rudu ala Syekh Said Foda. Lah, ini salah ya Syekh. Langsung dikoreksi. Langsung dikoreksi. Dan biasa. Nggak marah ya, Beb ya? Nggak marah ya? Selama ada dalilnya, nggak marah. Oke. Dan beberapa kali, oh sahih, ana ghalitu. Saya salah. Dan yang saya ketahui daripada guru-guru saya semuanya semacam itu. Dulu ketika saya di Rubat Tarim, saya di Al-Ahqaf. Semua guru ketika dia salah, sahih, ghalitu. Iya, aku salah. Ini mauqif azim, ini saya rasa posisi yang sangat besar sekali. Karena ketika salah, Anda mengakui salah, Ustaz. Bukan malah ada yang salah hal anta khofi, malah membela kesalahannya. Tambah salah kowe yo. Sakjane lek kowe salah meneng wis aman, tapi karena kowe membela malah ketok salah. Malah ketok salah kowe. Lo memang harusnya itu semacam itu. Apa namanya? Islam itu semacam itu. Kalau memang salah, ya ngaku salah. Ngaku salah. Nggak ada masalah ya. Nih kamu mengaku salah tidak merendahkan derajatmu kok. Betul. Menunjukkan Anda itu manusia biasa, Anda bukan nabi. Dan jangan terlalu fanatik dengan orang sampai kamu mentaklikkan, kamu menggantungkan imanmu kepada orang ini. Karena kalau ketahuan belangnya, kita nggak tahu ya, nggak tahu apa namanya, nggak tahu kedepannya itu gimana. Betul. Kedepannya gimana. Ternyata dia itu berbuat hal-hal yang tidak senonoh atau hal berbuat buruk. Apakah Anda kecewa sampai Anda meninggalkan Islam? Wahada muhtamal, wahada khatir jiddan, wahada khatir jiddan ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti artinya begini, Beb ya. Kita iman kepada Allah tanpa harus menyandarkan iman kita kepada contoh Ibn Taimiyah gitu. Iya, harus itu ya. Ini Anda harus beriman kepada Allah melewati Anda sendiri. Kalaupun Syekh Ibn Taimiyah yang membuat Anda beriman kepada Allah, setelah Anda beriman kepada Allah, letakkan Syekh Ibn Taimiyah di samping. Yani Anda langsung kepada Allah. Yani aku beriman kepada Allah karena memang Allah adalah Tuhan yang benar. Nah, semacam itu. Ya. Jangan aku beriman kepada Allah karena Ibn Taimiyah menunjukkan. Ternyata ini bermasalah. Loh, berarti Tuhan yang tunjukkan kepada dia juga bermasalah. Kan terus semacam itu kan? Betul. Hanya tidak mau beriman kepada Allah. Beriman kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Khotir apa tidak? Khotir. Bahaya kan? Karena itu taklid di dalam akidah atau mencintai beriman kepada Allah karena mahabbatun nas. Hal yang sangat tidak dianjurkan, sangat berbahaya sekali itu. Walaupun kita mengatakan dalam beberapa kasus imannya ini sah, tapi tetap berbahaya dan berdosa. Masya Allah, Habib. Sebetulnya masih banyak ini, Beb, pembahasan tentang ibadah. Saya masih banyak ini saya mau sebutkan ya Allah. Disiapkan untuk mendatang aja, Beb. Oh, pertanyaan banyak juga, Beb. Juga. Untuk ke depan atau gimana, Ustaz? Siap. Ini sudah 1 jam lebih 3 menit. Oh, iya. Alhamdulillah. Nggak usah banyak-banyak. Siap. Insyaallah, Habib, alhamdulillah kita sudah 1 jam bersama. Alhamdulillah, terima kasih kepada netizen yang sudah mengikuti live kami. Dan nantikan video kami selanjutnya dan podcast kami selanjutnya di Mahukes. Mau tak mau Anda kena tahu. Tetap dukung kami, dakwah kami untuk selalu subscribe, share sebanyak-banyaknya dan loncengnya komen. Dibunyikan ya, loncengnya dibunyikan. Jadi kalau ada video baru, jadi ada notifikasinya, Bib. Ya. Insya Allah ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.